Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 27-28 yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Nas renungan tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita jangan sampai kehilangan pengharapan atau jangan pernah putus asa, karena Tuhan Yesus yang adalah sebagai sumber pengharapan kita umat-Nya telah berkenan tinggal berada pada hidup kita melalui dan di dalam Roh Kudus. Dia adalah Raja yang memimpin hidup kita di jalan kebenaran dan yang melindungi kita dari segala macam mara bahaya atau masalah hidup. Tuhan kita Yesus Kristus juga telah berjanji kepada kita, umat-Nya ini, untuk memberikan hikmat yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus dan yang melimpahkan kelegaan serta kedamaian pada semua orang, tentu saja yang mau menyerahkan seluruh aspek hidupnya, seluruh aspek beban hidupnya hanya kepadanya. Sungguh betapa indahnya menjadi dan sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus. Hidup penuh berkat dan kebahagiaan serta kedamaian karena kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh mau menikmati hidup yang sungguh aman dan damai di dalam perlindungannya, dan kita tentu saja harus selalu berserah diri hanya kepadanya. Dan sungguh betapa indahnya menjadi dan sebagai umat yang dimilikinya ini. Kita hidup yang penuh berkat untuk senantiasa menyadari bahwa Dialah sebagai penolong di dalam segala permasalahan maupun persoalan hidup kita. Kalau kita pertanyakan, masihkah kita harus mengalami hidup yang stres, tertekan, memikirkan masalah-masalah tanpa mau datang berserah kepada Dia secara total, kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, kita diajak maupun diingatkan sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kita sungguh-sungguh akan diperkenankan oleh-Nya untuk merasakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa mau menguatkan, meneguhkan iman percaya kita ini, agar dengan penuh hikmat kita sebagai umat-Nya dimampukan untuk mengabarkan janji Tuhan Yesus Kristus itu semua kepada orang lain di luar dari diri kita, di luar dari keluarga kita, supaya setiap orang yang letih lesu dan merasa berbeban berat
mau datang menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus, untuk mendapatkan, untuk menerima adanya kelegaan, kedamaian, dan kebahagiaan. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Injil Matius 11 ayat 28 hingga 30 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, di mana kami menyadari betul bahwa Kristus adalah wujud Allah secara manusiawi, sudah memberikan contoh teladan yang baik, yang maha baik bagi kami, supaya kami senantiasa berpengharapan untuk sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan yang hidup. Tentu saja kami merasakan juga bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kami, karena memang hanya Dialah pengharapan bagi kami tentang kemuliaan yang kekal di surga, yang tidak lagi ada gangguan apapun juga. Kami harus memberitakan nama-Mu itu kepada semua orang, sebagaimana kami telah menikmati arti kemuliaan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, untuk boleh kami berlakukan, walaupun sifatnya sementara, tetapi kami harus yakin dan percaya untuk menuju kepada kemuliaan yang kekal di surga itu membutuhkan kekuatan, keteguhan, ketaatan, kesetiaan iman kami hanya kepadamu. Inilah harapan dan doa kami kepadamu saja kami berserah, dan mohon pengabulan atas doa kami untuk segala hal yang sedang kami hadapi. Tuhan pasti beri solusi terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.